tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan ya guru kita bahwa amunisi yang kedua itu salah satunya adalah materi. Nah, kenapa sih Ustadz Syam harus banget dipersiapkan materi ini? Karena memang banyak kan orang-orang jadi menunda pernikahannya karena aduh belum mapan nih gue. Nah, itu sebenarnya harus kayak gimana sih Ustadz mempersiapkan materi tersebut? Mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman yang mungkin mau menikah, niatnya sudah ada, ya tekadnya sudah ada, namun ternyata terhalang karena faktor materi tadi. Lalu kita mau mengatakan bahwasanya seberapa penting faktor materi ini sehingga seseorang bisa menikah. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa kewajiban menafkahi memang adalah kewajiban daripada sang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Memang dibebankan bagi suami untuk menafkahi keluarganya. Maka kalau ditanya seberapa penting materi itu, sangatlah penting. Karena ada yang namanya kewajiban, tanggung jawab menafkahi daripada suami kepada istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jikalau ternyata pas-pasan orangnya. Dalam Al-Quran disebutkan, liyunfiq dhu sa'atan min sa'atih. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, tetap mewajibkan bagi seorang suami memberikan nafkah terhadap pasangannya, terhadap istrinya, walaupun itu hanya sedikit sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang tertakar rezekinya, artinya pas-pasan gitu ya rezekinya, maka falyunfiq mimma atahullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu rezeki, begitu pula engkau memberikan nafkah terhadap pasanganmu. Maka karena wajibnya seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, maka disinilah kita lihat betapa pentingnya faktor ekonomi tadi. Yang kedua, kekayaan. Ya, jadi banyak ungkapan bahwasanya orang Islam itu sederhana saja gitu ya, yang penting cukup. Namun ternyata kekayaan itu sangat penting, materi itu sangat penting bagi kehidupan, bagi siapa? Bagi orang soleh. Ya, Imam Syafi'i pernah kepada Imam Malik, kata Imam Syafi'i, ini kok Imam Malik kaya banget gitu ya, bahkan meninggal dunia meninggalkan warisan, banyak karpetnya, ada bantal yang berisikan bulu, itu kan harta yang luar biasa jikalau di zaman tersebut. Bahkan saking kayanya Imam Malik membiayai Imam Syafi'i untuk berangkat kepada gurunya, sampai di gurunya tadi dia melihat, nih guru saya yang saya datangin ini tiba-tiba sedang mengatur uang, mengatur harta di mejanya, lalu terlihat wajah Imam Syafi'i berubah, maka kata gurunya, mungkin engkau melihat aku sedang mengatur harta, lalu engkau berpikir bahwasanya kenapa orang soleh harus kaya raya. Kalau begitu, kalau kau nggak setuju saya kaya raya, berikan semua harta ini kepada orang-orang jahat. Lalu Imam Syafi'i berpikir, betul juga ya, maka lebih penting orang soleh menjadi orang kaya daripada kekayaan tersebut jatuh kepada orang fasik. Karena kalau kekayaan jatuh kepada orang yang buruk, maka dipakai untuk keburukan. Tapi kalau kekayaan jatuh kepada orang soleh, maka dipakai untuk kebaikan. Seorang laki-laki menjadi seorang laki-laki yang kaya raya, maka hartanya akan mengalir dengan benar. Kemana hartanya? Kepada pasangannya yang menjadi kewajibannya, kepada tetangganya yang menjadi kewajibannya berbuat kebaikan kepadanya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka materi itu sangat menopang yang namanya kehidupan rumah tangga. Bukankah kita menikah mencari yang namanya sakinah? Sakinah itu bisa didapatkan juga daripada adanya materi, cukupnya materi, namun materi tidak ada harganya jikalau tidak ada ilmu agama di dalamnya, tidak ada kesolehan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya